الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah musalla yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang Allah limpahkan kepada tiap muslimin, sehingga pada malam niki masih tiap muslimin diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah SWT. Dan perlu kita syukuri bahwa malam niki adalah malam ke-16 daripada bulan Ramadan, yang alhamdulillah kita sudah melewati 15 hari kita berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua kalinya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua bagian daripada umat baginda Rasulullah SAW yang mendapat syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengisi sedikit daripada malam ke-16 niki dengan sebuah kajian tentang fiqhus siyam, yaitu bagaimana fikih tentang puasa. Pada minggu atau malam Jumat kemarin kita sudah membahas tentang ada beberapa hal yang menghilangkan pahala puasa tiap musani yang harus kita hindari. Yang kemarin itu, jadi yang hanya sedikit mengulang saja. Pertama yaitu ghibah. Saran ghibah niki rawasan dengan, walaupun satu rawasan niki adalah tentu arah dengan satu rawasan. Saya rawasan dengan bahwa satraus ini sesuatu saat terbenci isi dengan satrausan, maka niki perkara ghibah. Maka dia menghilangkan pahala puasa tiap rusani, sehingga penyengken penjelu lekan berungkah sembahyang subuh sampai maghrib usahakan ada dendek bergibah, dendek terausan dengan, dendek iur dengan. Ada Nabi niki tujuan adalah dek telah pahala tiang urusan ni sak puasa, sak lelah, lekan kelemah, dek tengelor, dek tenginam, dek segala sesuatu sak membatalkan puasa. Sak kedua adalah namimah, ngadu domba, ada yang terjadi fitnah di padangan sak terawasan. Sak ketelu al-kadzib, berbohong. Limah berbohong niki bagus, misal kalau yang berbohong bagus aran lekah niki menghilangkan pahala puasa kita. Sak keempat an-nazru lima yahrum, melihat sesuatu yang diharamkan niki telangan pahala puasa tiap. Sehingga lamun tebedui HP sak solah zaman niki amun arah aruan apa rana postingan sandin keruan ruan niki aruan alih ndak momok pelerang sehingga kelangan pahala puasa tiap puasa. Sak kelima adalah al-yaminul kadzib, yaitu sumpah lagu tujuannya lekang atau bohong. Nike perkara sak pembatalan atau menghilangkan pahala puasa tiap. Sak keenam adalah al-qauludz zur wal fahsyu, yaitu bertutur kata begawean sesuatu sak taharuman sida Allah maupun Rasulullah. Niki penyebab lekan perkara sak menghilangkan pahala pikiran pengusaha ke pahala puasa. Sehingga ketika bulan Ramadan niki mungkin sempat terjadi, maka elek setengah atau 15 jelo yang akan datang berusaha tiang berusaha untuk hindari hal-hal sak telangan pahala puasa tiang berusaha. Makin pertama tiba al-qismus tsani, bagian sak kedua al-mufattirat wa hiya ma yubtilu asl as-shaum, hal-hal yang membatalkan puasa tiap musami. Lamun tegawe perkara niki batal hukum puasa tiap minggu. Sak penembe al-mufattirul awal, yang membatalkan puasa tiap penembe sak penembe adalah ar-riddah, yaitu murtad, sugul lekan agama Islam. Maka langsung dengan sak puasa niki adalah batal puasa.
Wahia qat'ul Islam biniyah, yaitu meninggalkan agama Islam dengan niat. Cuma niat doang le hati niki. Oh, Allah lalu puasa marana agama Islam ongkat le hati tiang doang niki, maka langsung tebaran murtad, batal puasa setegawe niki. Walaupun suahan sabarno, tulak menurut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung tulak sebagai Islam. Maka lagu niat sekecil baru niki langsung batalan puasa sak jelulu langsung. Walaupun ditulak langsung jok agama Islam. Au qaulin atau ucapan subulando ongkat si baru niki teketuan si batur relangan si dia juga agama Islam ende ongkat ini walaupun lekat di dalam hati dia maka langsung murtad batal puasa jelur sanun walaupun bare pada akhirnya aku tetap di agama Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah aku bersaksi maka saya ingat kumbekna riddah atau murtad niki batalan paham puasa tiang puasa au fi'lan atau pekerjaan pegawian identiknya pegawian non muslim sehingga ciri dengan non muslim no barak no maka lamun degawe seolah-olah sidanu murtad dengan niat, murtad dengan ucapan, murtad dengan pegawian sehingga harus terhindari ketika bulan Ramadan. Yang kedua adalah al-mufattirus tsani al-haidu wan nifas wal wiladah. Sambatalan kedua niki adalah subul darah haid bagi dengan nina. Baik ne berumbalah atau wah dedara atau wah toa. Lamun subul darah haid maka langsung batal puasa. Mumbian niki ustaz lamun sugul niki lah karing 5 menit punya ngebang maghrib sugul darah haid batal langsung. Batal puasa sabaruna jemaah harus digetik suahan bulan Ramadan lah karing 5 menit pernah sugul darah haid maka langsung batal. Sehingga jemaah suahan bulan puasa bulan Syawal qada puasa de sak mulai nekan batal. Au nifasin atau nipas sateparan darah nipas nike darah dengan nina sak sugul suahan kanak niki tak telahiran kanin nganak oe matlah mandi teparan wiladah mar-mar bareh kemalam atau maklemak mulai sugul darah niki selama petang dasa jelu atau selama 60 jelu. Niki sugul darah niki sebab melahirkan suahana nanak teparan darah nifas. Mulai sugul darah nifas nika mulai batal puasa dengan nina nika. Wal wiladatu kedelu adalah darah wiladah, darah sak sugul barengan kajak anak sak sugulan. Niki nyebaban batal puasana. Dengan nina niki ya sugul darahna walaupun baru karing 5 menit jak ngebang maghrib ya puasa melahirkan langsung sugul kanak sugul akong darah nani keteparan darah wiladah darah nganak maka batal puasa dengan nina niki walau lahzatan minan nahar walaupun semendak lekan jelu arak karing 5 menit arak semendak sugul darah niki tetap batal puasa dengan sugul darah niki. Al-mufattirus salis yang membatalkan yang ketiga puasa tiang si pelungguh niki adalah al-junun walau lahzah. Jogang. Walaupun jogang niki ada semendak. Selong-selong jogang, arak 5 menit jogang terus malik seger. Maka membatalkan puasa. Yang keempat adalah al-mufattirur rabi', yang keempat batalan puasa tiang pelungguh sami niki al-igma' wasyukru. Yaitu hilangnya akal dan mopoh. Karena mopoh misalnya sugul kowoh kelang akal niki maka membatalkan puasanya. Idza amma jami'an nahar namun mopoh nenu sejelupul. Misal lekan zuhur sampai sore atau lekan kelemak sampai sore mopoh kelang akal. Wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidah sahha shaumuhu. Anden mopoh nanti arak semendak, arak 5 menit, 10 menit atau arak setengah jelu langsung sehat, maka sah saumu sah puasa sak tegawe si kanak sak mopoh baru niki atau dengan sak mopoh.
Al-mufattirul khamis, yang membatalkan puasa yang kelima adalah al-jima'u, berhubungan suami istri dengan nina maupun dengan mama sebuah merari. Lelah lalu entahan berun pengantin bulan Sa'ban, mara-mara datang Ramadan wah dia bawa si petahan nak semaman, mara-mara berhubungan suami istri langsung, maka mendadikan batal puasanya. Lagu lamun bau lamun dia entahan lalu si pengantin atau itetua dia tertahan lalu batalan puasa juluk bad inam wah denginam niki ya bu berhubungan suami istri umbena dia tidak kena kafarah, dia kena denda dan lebih berat mari kita dai. Iza jama'a amidan, andin dengan mama niki singgauli seninana secara sengaja, aliman bit tahrim, dia tahu hal tersebut adalah diharamkan pada siang Ramadan, mukhtaran, dan dia suami ini berkeinginan, batala shaumuhu, maka batal puasanya dengan berhubungan suami istri. Wa idza afsada shaumahu fi Ramadan yauman kamilan, andin dengan niki batal puasanya karena sebab berhubungan suami istri di bulan Ramadan sejelupul, bijima'in tamin, dengan berhubungan secara sempurna, asimun bihi lisaumi, maka dia itu berdosa karena bulan puasa. Tarattaba alaihi khamsatu asya, 5 perkara harus jangan gawe si dengan niki jangan mau dengan berhubungan suami istri jelu bulan Ramadan. Penyebab batalnya adalah berhubungan, tidak sebab nginam lagu berhubungan niki sin batalan. Yang pertama luhuqul ismi, sebenarnya wajib dengan niki mau dosa termasuk dosa besar. Yang kedua wujubul imsak, wajib masih puasa dan kanggo mangan nginam sehingga kumbena ia dosa ia bagi dengan sak batalan puasanya kadu berhubungan suami istri. Wujubul imsak, wajib untuk kanggo mangan nginam barat dengan puasa, wala ia batal puasa lagu harus tetap puasa dengan kanggo mangan semele-melena nginam semele-melena. Namun dan imsak maka malik berdosa si 2 perkara, penambah si berhubungan suami istri, kedua ndik malik puasa lanjutan, artinya ndik kanggo mangan nginam. Yang ketiga adalah wujubut ta'zir, wajib dita'zir oleh hakim. Jadi wahwa ta'dibu minal hakim, yaitu diberikan adab, dididik oleh hakim. Yang keempat adalah wujubul qada, wajib naqada puasa sak batal jelu sak tahun berhubungan suami istri. Yang kelima wujubul kafaratul uzma, wajib dia itu membayar kafarah, denda yang besar. Wahya ahadu salasati asya' al-murattabah, yaitu salah satu lekan 3 perkara secara berurutan. Den bau pindah jok nomor 2 atau jok nomor 3 lamun den gawe nomor sikit dulu. Yang pertama pala yang qulu ila lahzah, yang pertama adalah itqu raqabatin mu'minah, dengan berhubungan suami istri di kenjelo bulan Ramadan, penambah wajib atas dia itqu raqabah, memerdekakan budak sak perempuan. Makin ini zaman budak wande Arab. Maka lanjut kepada yang kedua. Yang kedua adalah siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut dengan kanggo putus, dengan kanggo lalang. Misal mau Ramadan ni jemaah mara-mara bulan Syawal mulain puasa bulan Syawal atau bulan Zulqa'dah, harus 2 bulan nu berturut-turut dengan kanggo putus. Baik na putus isi sakit, putus isi bepergian dengan kanggo. Lamun putus sejelo batal, ulang malu dekan awal. Bro mau sebulan telong dah sejelo mara-mara jelo ke telong dah sakit jangan puasa jemaah kelama batal puasa ni. Ulang malik jemaah suhanu lekan penembik. Ia bentuk kena 2 bulan ni berturut-turut ndek kanggo lalang, ndek kanggo putus, ndek kanggo batal. Anden batal wah karing sejelo pun tutup mara-mara batal, ulang malik 2 bulan. Ya beratnya siaran dengan berhubungan suami istri ndek kanggo harus terjaga, sehingga dendana pun ni berat. Sejelo doang dia bau si tahan diri kaling 20 jelo 2 bulan dia berturut-turut puasa, beratnya ke sehingga lamun bau dah bagi dengan sak pengantin, arean dia batalan si berhubungan batalan si nginem berdosa.
Lagu ndak tu wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Suhana nginam mampuna berhubungan suami isteri. Lagu ia batal no, ndak batal karena berhubungan, batal karena nginam. Adik ndak kena isi aran kafarah, si aran puasa 2 bulan berturut-turut dengan kanggo putus. Lamun dek bau wah ne baru-baru wah cobaan sebulan batal, malik nyobaan jemaah batal, jemaah malik nyobaan batal, ini tutup 2 bulan berturut-turut baru pindah jok sak nomor 3. Apa ni ke it'amu sittina miskina? Memberi makan 60 dengan miskin. Harus miskin ya debeang niki dan kanggo dengan miskin. Sehingga seorang miskin no harus terpahami. Seorang dengan miskin no adalah ada marak dengan berbeang zakat ampura. Wajib membayar zakat fitrah kepada fakir miskin. Fakir adalah niki jamak-jamak orang fakir. Arak dengan beduin penghasilan. Penghasilan niki 20.000. Lagu kebutuhan dalam sejelur no seket. Ia teparan fakir kurang jauh jakna butuh seket, lagu penghasilan ada 20 teparan fakir. Seorang miskin adalah penghasilan 40 kebutuhan seket. Teparan miskin. Makin kira-kira sejelur masing-masing dengan beda-beda. Misal marak tiang pribadi, misal berdua ke anak 2, berdua ke senina sekit, memang belum sekit je. Kecukupan tiang dalam sejelur no contohnya penghasilan niki misal 75 wajib pasti nebis ajin beras 2 kilo, aji lauk pauk, aji sango ke anak, sango senina cukup te 75. Niki penghasilan harus kumau dalam sehari. Nah niki teparan lamun kurang lekan 75, misal 60 penghasilanku kurang lekan kewajibanku, maka teparan ku miskin. Lamun jauh sing kurang, contoh kemampuanku arak 1.000, sedangkan pengeluaranku harus sugul dalam sejelur 75, teparan fakir. Sehingga ia seharusnya terbiang dengan fakir, dengan miskin niki dalam kafarah untuk membayar kafarah maupun untuk memberikan zakat. Anden tidak bayar zakat niki ndik dengan fakir, ndik dengan miskin pada niki ndik sah zakat sak terbiang baru niki. Mohon maaf, ada endak sia-sia bayar dah zakat lagu bayar tipat dengan sugih. Berbayar dah zakat tipat dengan sugih. Yang kedua adalah kanggo untuk amil zakat di musalla. Lagu dia ada kanggo adian zakat niki momot di musalla. Harus untuk sampean tipak dengan sak fakir, tipak dengan sak miskin. Atau dengan muallafati qulubuhum, dengan sak buruk-buruk dalam Islam. Sehingga bayar zakat niki maupun bayar kafarah harus tipak dengan miskin. Amun debeng dengan dik miskin, maka dik usah zakat sak bayar dah. Sehingga lebih utama ustaz ku berebeng jok musola atau ku berebeng jok masjid atau ku langsung berebeng tipak dengan miskin. Lebih utama si daripada niki berebeng tipak dengan miskin langsung. Pumbekna selesai kewajibanku sebagai manusia. Aku kena dengan sakne miskin. Bila kan aku tahu miskin penghasilan darah, manganan tetap atau begawian lagu sekedar. Kadang-kadang duit antar yang si sebeton si anak. Seorang miskin niki penghasilan dengan mesak ingatan. Anden begawian mau 20. Lagu kebutuhan petang rasa. Ya hidupnya saya mesak. Nah iya deparan miskin. Kemudian lagu niki sugih anaknya sugih lamun dengan iya miskin. Nah, itu yang harus diperhatikan sehingga memberikan zakat itu kepada fakir miskin. Lamun dah berapa yang zakat ndek tipak fakir miskin masalah jarin ndek sah zakat sak tabayang. Begitupun juga kepada kafarah niki it'amu sittina miskinan likulli miskin muddan. Memberikan makan kepada fakir miskin 60 dengan setiap sekik dengan 1 mud.
Sekarang satu mudno sekilo kurang. Anden sekilo no 100 on. Maka satu mud itu adalah 75 atau balu puluh. Sehingga dengan layak niki sing kena imana iaran satu mud. Para mana entan. Jadi isin beras lapu li imana ni yut para satu mud. Layak zaman-zaman layak. Lagu zaman makin molahan sekilo kurang 20 on. Nah, jadi amun nya semput rombot 20 on sekilo jarina. Lagu ande dah sugih bega anu yang ada sekilo pulang. Sehingga lebih baik lebih daripada kurang. Lamun kurang dia cukup, masa berutang. Lamun lebih berarti lebihnya bersedekah. Nah, itu kewajiban bagi dengan sak berhubungan suami istri kenjelo bulan Ramadan. Al-mufattirus sadis yang membatalkan yang keenam adalah wusulu ainin min manfazin maftuhin ilal jawfi. Masuknya zat sesuatu dari tempat yang berlubang yang masuk kepada lambung kita atau kepala. Biya niki biweh hidung telinga dua yang di bawah kemaluan maupun tempat buang air besar. Niki teparan lubang. Anden tama sesuatu zat. Tama zat niki lekan lubang-lubang sabarno batalan puasa tiap pengusaha. Taman aja kan wuduk kelebihan dan wuduk tamu ai lekan hidung dah tamu jong dalam teh batal wuduk teh. Atau misal larat nasi sisa gigi dah. Mara-mara ndek dah keteh belet dah batal wuduk teh. Batal apa puasa sak tegawe. Jadi segala sesuatu zat yang sengaja masuk dari lubang-lubang yang tadi, baik telinga, baik hidung, baik mulut dan di bawah dua yaitu kemaluan dan tempat buang air besar, jika masuk air maka atau jika masuk zat itu membatalkan puasa. Lanjut. Nah, lanjut ke sekeliling ya. Al-mufattirus sabi' yang membatalkan yang ketujuh adalah al-istimna'. Istimna' niki sengaja sugulan mani. Baik dengan mama maupun dengan nina sengaja sugulan mani. Baik biadihi dengan tangannya, atau biadi zaujatihi atau dengan tangan istrinya. Niki sugul aimanin maka batalan puasa kita. Au bifikrin atau yeno mikir sim hayalan rosanilan marah-marah menghayal sugul anu napa na manin maka batal puasa. Au nazrin atau dengan cara singgita seninan kemaluan seninan marah-marah sugul kemaluan dan manina maka batal puasana dengan niki. In alimal inzal fihima lamun tahu lamun ngita lamun menghayal tahu na diri na pasti ja sugul manina maka batal puasa yang sedang dikerjakan oleh seseorang itu. Yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah al-mufattirus samin, yang ke-8 al-istiqa'ah, sengaja muntah. Niki mai idaptian mar-mara sing kelekuk sugul muntah niki dengan sengaja maka membatalkan puasa. Lamun nek sengaja ndak masalah. Masalah niki batalan puasa namun sengaja sugulan muntahnya. Al-mufattirus samin al-istiqa'ah. Nah, jadi ada sekitar 8 inilah yang bisa membatalkan puasa tiang penunggu sami. Jadi perlu untuk diingat bahwa hal-hal yang membatalkan puasa ini untuk kita hindari supaya
Jangan sampai nanti kita kerjakan itu tetapi kita tidak membayar atau tidak mengqadha puasa kita lagi pada bulan yang berikutnya. Yang sekedar mengulang saja, pertama adalah riddah atau keluar dari agama Islam. Kedua, haid, nifas, wiladah, sugul darah niki pasti batalan puasa. Sakatelu, jogang, junun. Sakeempat yaitu mopoh. Sak kelima adalah berhubungan suami istri, ia batalan puasa tiang suami. Sak keenam masuknya zat ke tempat lubang-lubang tadi, yaitu mulut, hidung, telinga, kemaluan dan tempat buang air besar. Yang keenam adalah yang ketujuh adalah mengeluarkan mani istimna dengan sengaja, dan yang kedelapan muntah dengan sengaja. Jadi itu beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita berpuasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa kita jaga puasa kita pada bulan Ramadan ini supaya puasa yang kita kerjakan sah secara hukum fikih dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil